Perkenalkan, nama saya Andi Tiara PTTI dengan NIM 6091213018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas presentasi TCP atau IP. Saya di sini sejarah perkembangan protokol TCP atau IP bermula dari pengembangan ARPANET, jaringan yang didanai DARPA pada tahun 1969. Seiring bertambahnya node di ARPANET, protokol yang ada tidak lagi memadai, sehingga DARPA mendanai pembuatan protokol komunikasi baru, yakni TCP atau IP, yang diadopsi sebagai standar ARPANET pada tahun 1983. Protokol ini diimplementasikan dalam BSD UNIX, memperkuat hubungan antara UNIX dan TCP atau IP. Awalnya internet merujuk pada jaringan yang menggunakan protokol IP, namun seiring waktu ini menjadi generik untuk semua jaringan yang terhubung secara global melalui protokol TCP atau IP. Selanjutnya, keunggulan dari TCP atau IP. Yang pertama itu standar protokol terbuka, tersedia secara luas, memungkinkan pengguna perangkat lunak oleh siapa saja, mempercepat adopsi oleh berbagai sistem operasi dan aplikasi jaringan. Yang kedua itu independen perangkat keras atau OS, dapat digunakan di berbagai jaringan internet, token rig, dan lain-lain, membuat fleksibel untuk menyatukan berbagai macam network. Yang ketiga itu penyelamatan unik global. Setiap komputer memiliki alamat unik yang dapat diidentifikasi secara global di seluruh jaringan. Yang keempat, fleksibel rutin dan layanan lain. Arsitektur dan fungsi protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau TCP, dan Internet Protocol atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan di internet yang mengatur pertukaran data antara komputer dalam jaringan. TCP atau IP terdiri dari beberapa lapisan layer yang mempermudah pengembangan dan implementasinya. Setiap layer memiliki fungsi spesifik dan saling mendukung. Dengan komunikasi antara layer dilakukan melalui interface untuk memastikan integrasi antara lapisan yang berbeda. Di sini ada protokol TCP atau IP dibagi menjadi empat. Yang pertama itu aplikasi layar, bertanggung jawab menyediakan akses aplikasi terhadap layanan jaringan, mencangkup protokol seperti HTTP, SMTP, VTP, DNS, dan SNMP. Yang kedua itu internet layer, melakukan routing dan enkapsulasi paket data menggunakan protokol HTTP, IP, ARP, ICMP, dan IGMP. Yang ketiga itu transport layer, mengelola komunikasi antara host melalui sesi koneksi atau TCP atau tanpa koneksi atau UDP. Selanjutnya itu keempat, network access layer, menempatkan frame jaringan pada media fisik seperti internet, token rig, dan modem dial-up, ISDN, dan ATM. Di sini ada kelebihan TCP atau IP. Yang pertama, universal. Yang kedua, dapat diandalkan. Yang ketiga, mudah dikonfigurasi. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, dukungan besar. Di sini ada kekurangan TCP atau IP. Yang pertama itu keamanan. Yang kedua, pengguna bandwidth. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, keterbatasan ukuran paket. Yang kelima, dapat merusak jaringan. Di sini ada pembagian kelas IP address. Di sini kita bisa lihat. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.